Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Jadi awalnya ini Aroma Iklim berdiri tahun 2018. Jadi tapi sebenarnya sebelumnya itu sudah dirintis oleh almarhum Papa gitu. Jadi Papa tuh punya pabrik dan membangun tempat ini dari tahun 2000 sebetulnya. Itu dari tahun 2000, terus kemudian almarhum Papa wafat 2016. Jadi Papa itu dulu sebenarnya punya 2 pabrik, Kang, gitu, di Bogor sama di Citerep, kawasan industri gitu. Nah kemudian Papa dulu itu sebagai produsen, kemudian temannya itu sebagai distributor. Nah setelah Papa nggak ada, mungkin mereka memiliki keleluasaan untuk punya fasilitas produksi sendiri mungkin ya. Jadi mereka bangun fasilitas produksi sendiri dan akhirnya memotong pendapatan kita, Kang, gitu. Jadi si distributor ini dia punya fasilitas produksi sendiri dan akhirnya kita 2018 itu merosot orderan dari teman Papa ini gitu, mitra Papa ini gitu. Terus akhirnya gimana caranya kita bisa mempertahankan bisnis almarhum Papa. Papa dulu chemical industry yang supply ke pabrik-pabrik ban gitu kan. Gimana caranya biar bisa tetap kita melanjutkan usaha ini gitu kan dengan segala warisan yang ada, peninggalan almarhum seperti mixing tank kapasitas 1 ton kita punya 4, terus juga alat-alat lab seperti pH meter, terus juga viskositas gitu untuk mengecek kekentalan. Kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan oleh saya, juga adik-adik saya dan juga ibu saya yang rata-rata semuanya perempuan semua, Kang, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gapai istilahnya gitu, Kang. Terus yang apalagi saya kan seorang ibu juga, terus juga seorang istri yang istilahnya perempuan itu banyak cabangnya ya pikirannya gitu, yang bisa kita, kalau pabrik ban kan kebanyakan di luar Bogor ya gitu, kebanyakan di luar Bogor, yang itu saya harus seharian di luar, itu saya masih belum bisa gitu waktu itu. Jadi akhirnya saya berpikir apa usaha yang bisa kita lakukan gitu. Akhirnya kita berpikir kenapa nggak bikin sabun aja gitu. Proses produksinya sama, dia itu prosesnya di mixing ya, beberapa bahan chemical, kemudian dicek lab gitu kan, terus tinggal di packing gitu. Jadi proses produksinya hampir sama dengan yang waktu itu usaha almarhum Papa lakukan gitu. Yaudah akhirnya kita coba bikin sampel, terus kita kirim ke salah satu teman kita. Dia adalah salah satu owner di Bogor, restoran besar di Bogor gitu, Kang. Dan alhamdulillah dia customer pertama kita gitu. Jadi 2018 kita pernah di ujung tanduk, kita pernah masuk jurang istilahnya. Kemudian kita naik lagi, alhamdulillah dibantulah istilahnya, digapai oleh Bebek Slamet itu. Sampai sekarang alhamdulillah dari sini semua kita supply. Kemudian dari Bebek Slamet itu kan, Bebek Slamet itu kan pasti banyak lemaknya dong gitu kan. Nah jadi kita jual, portofolionya adalah Bebek Slamet aja pakai sabun kita dengan banyaknya lemak. Maka kita tawarin ke resto-resto yang lain, Bebek Slamet aja pakai, masa kamu enggak gitu. Jadi itu jadi alhamdulillah jadi nilai plus. Selama 3 bulan pertama saya langsung mendapatkan customer 40 resto yang ada di Bogor, Kang. Alhamdulillah itu 3 bulan karena ya saking butuhnya ya, Kang ya, karena saya mengamankan omset waktu itu. Dulu
dulu kita sempat drop ya, gitu, sempat drop, terus sampai kejual rumah mama saya, kejual untuk bisa nutupin bank waktu itu. Setelah itu kita sama sekali nggak mau melibatkan bank lagi, gitu, sampai detik ini Kang. Jadi sekarang kita pokoknya ada keuntungan kita puterin dengan misalnya nambah fasilitas produksi atau nambah yang lainnya gitu. Dan sekarang alhamdulillah, jadi dulu tuh bener-bener kan minus banget. Ini sebenarnya bukan dari nol lagi, dari minus. Itu saya pinjem ke adik saya 1,5 juta. Dari pinjem ke adik saya, terus kemudian akhirnya itu untuk memenuhi kebutuhan Bebek Slamet waktu pas awal ya gitu. Jadi pokoknya modal awal itu kita minjem, terus kemudian kita gulung putar. Alhamdulillah bisa semuanya, akhirnya itu bisa kebayar. Terus akhirnya kita juga beli mobil baru juga untuk transportasi, karena dulu mobilnya sudah 20 tahun ya, udah usah seperti itu. Jadi alhamdulillah Kang, mungkin pesannya ya, dari bangkit jangan berkecil hati ya, harus terus semangat gitu, dan kita terus mintanya ke Allah aja gitu. Waktu itu tuh aku setiap malam pasti minta ke Allah, terus juga tahajud betul, terus juga sama mama, alhamdulillah masih ada ya, orang tua satu-satunya masih ada mama yang nguatin saya, karena mungkin kalau nggak ada mama aku mungkin nggak tahu deh kayak gimana, karena setiap hari saya didatengin sama debt collector, setiap hari didatengin punten sama orang-orang item gitu ya ke rumah. Terus pokoknya mah dulu tuh ngerasain banget saya nggak mau posting dulu. Aku nggak mau posting, nggak mau, karena aku nggak mau show up insecure gitu. Dulu kan aku bisa ya posting posting WA, jualan apa aja macam-macam gitu. Tapi setelah aku di posisi 2018 itu sama sekali aku nggak mau posting, takut ketahuan atau takut gimana gitu loh Kang, takut aja, takut waktu itu, takut semuanya. Tapi ada temen yang bilang nggak apa-apa Bu, hadapi aja gitu. Kalau kita punya niat yang baik, kalau kita punya itikat yang baik, orang lain juga akan memberikan simpati lah sama kita gitu, memberikan kemudahan lah gitu. Jadi dari investor, pokoknya banyak banget deh Kang, dari investor. Waktu pas dulu ya usaha almarhum, terus didatengin investor, pokoknya banyak Kang gitu. Jadi kita bener-bener bisnis sekarang ini pengen menjauhkan dari semua itu Kang. Sama sekali nggak ada bantuan dari investor ataupun apapun gitu. Jadi kalau kita pengen ya udah, kalau kita bisanya segini, kalau misalnya pengen ada kapasitas lagi ya mungkin kita ikutan kompetisi atau apa yang kita bisa untuk menambahkan dana hibah itu ya. Kita baru berbadan hukum itu tahun 2023 Kang. Itu di PT Inti Arumi Indonesia. Jadi pertamanya kita mendaftarkan dengan nama Arumi Clean, itu masih perseorangan, masih atas nama saya. Kemudian tiba-tiba tahun 2022 apa 23 ya? Tahun 2023 itu 2022 akhir itu alhamdulillah saya ketemu sama salah satu pengusaha di Kota Bandung yang ternyata mereka tertarik dengan produk kita Kang gitu. Jadi mereka maklon di sini. Nah setelah mereka maklon baru kita proses badan hukumnya gitu, PT-nya. Chimex itu adalah merek kita. Merek kita sudah terdaftar di Haki dan sudah keluar juga sertifikat Hakinya. Jadi kita ini ada sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan juga ada pembersih lantai. Itu ada 3 Kang.
Dari 3 aja itu ada banyak variannya. Kayak misalnya kalau sabun cuci piring kita ada yang dari grade reguler sampai ke grand super. Itu bedanya di tingkat kekentalan, tingkat busa, dan juga harganya tentu. Kadang kan ada customer yang pengen, ada saya murah aja gitu, yang penting bisa nyuci gitu kan. Atau saya pengen yang busanya banyak dong sama yang kayak merek yang terkenal, boleh, kita ada gitu. Jadi tergantung mereka kebutuhannya apa. Terus juga kita ada sabun cuci tangan. Sabun cuci tangan ini banyak variannya. Kita yang terbaru ada hand wash wangi sereh. Gitu, ada sereh, ada jasmine, ada rose pink, terus juga ada lemon, ada apel gitu. Banyak variannya. Terus kemudian kalau custom juga bisa. Bu, saya mau wanginya misalnya wangi kopi dong hand washnya. Bisa gitu, bisa asal mungkin ada minimal ordernya ya Kang ya gitu. Terus kemudian Bu mau ini apa sama pembersih lantai kita ada 5 juga, ada kopi, ada lemon, ada apel, ada sereh, ada lavender gitu. Oke, jadi kita tuh ada dibagi jadi 2 ya Kang ya. Target marketnya ada B2B sama B2C. Ya, kalau B2B itu untuk cara saya untuk mengamankan omset. Karena kalau B2B itu lebih mudah menawarkannya. Terus juga pemasukannya juga cepat gitu kan Kang, seperti ke Horeca, ke kantor-kantor, ke bakery dan sebagainya. Nah, ini sudah berlangsung dari awal berdirinya Arumi Clean sampai sekarang. Kita menawarkan ke offline ya, offline door to door gitu. Nah, sekarang saya mau bangun di Google Ads Kang gitu. Jadi apalagi sekarang digital itu sekarang sangat ini ya Kang ya, sangat berkembang pesat. Jadi kita mau coba untuk Google Ads gitu. Google Ads bagi misalnya target marketnya ya pengusaha-pengusaha dan juga purchasing yang ada di Horeca gitu. Terus kemudian satu lagi B2C. B2C ini kita langsung ke customer langsung gitu. Nah, di B2C ini kita open member, terus juga open reseller, terus juga open distributor. Jadi kalau mau member ke Arumi Clean, kita ada program itu diskon 10% ya seumur hidup dengan minimal pesennya 15 liter di pembelian pertama. Jadi pembelian kedua dan pembelian ketiga bebas, mau 15 liter atau mau 10 liter juga bisa gitu. Terus kalau untuk yang kedua reseller, kita akan berikan harga khusus reseller bagi teman-teman yang pengen dijual lagi sabunnya. Gitu, biasanya kita punya reseller di setiap komplek Kang. Gitu, kebetulan ada yang daerah C4 itu kita ada reseller di kompleks itu. Itu jadi kita minimal order pertama itu 50 liter untuk reseller. Nah, kemudian yang ketiga adalah distributor. Ini distributor ini minimal ordernya 500 liter. Gitu. Nah, itu kita kirim di dalam kota, 1 ton di luar kota. Range-nya kalau yang 1 literan kita ada packing 1 liter sama 5 liter itu di harga mulai dari harga 15 ribuan Kang. Itu yang premium ya, grade yang premium. Nah, kemudian kalau yang 5 literan itu mulai dari harga 50 ribuan gitu. Itu bervariasi harganya. Bisa dicek juga di website. Kita juga ada website arumiclean.id atau di Instagramnya arumi.clean. Jadi kita juga ada program tukar jerigen ya. Jadi kita kan packingnya jerigen 1 liter, 5 liter, dan juga 20 liter. Kalau tukar jerigen itu customer itu bisa beli isinya aja.
gitu, nggak usah sama beli packingnya. Nah itu tentunya harganya bisa lebih hemat. Kalau untuk rumah tangga itu hematnya bisa berkurang sampai 5.000 ya. Udah diskon member 10% plus juga harganya bisa berkurang 5.000 per jerigen, lumayan nih kan. Jadi insya Allah alhamdulillah banyak yang pesan ke Arumi Clean ini karena hematnya double gitu. Kayak gini jerigennya kita bersihkan terus nanti kita isi lagi gitu. Saya juga tergabung ke beberapa komunitas yang ada di Bogor, komunitas pengusaha itu seperti Tangan di Atas, TDA Bogor Raya, dan juga IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha DPC Kota Bogor. Alhamdulillah dengan kita ikutan komunitas, kita bisa networknya kita semakin luas ya, bisa kenal banyak orang, terus juga alhamdulillah banyak banget ilmu-ilmu yang didapat dari TDA dan juga IWAPI. Pesannya adalah pertama jangan takut nanti kayak gimana gitu, overthinking ya kebanyakan ya orang zaman sekarang tuh kebanyakan overthinking, aduh takut nih nanti gimana ya usaha saya ntar sepi lah apalah gitu. Jangan, yang penting kita harus terus positive thinking, terus ketika jatuh itu meskipun lagi di atas atau di bawah selalu ingat Allah gitu. Allah selalu bersama kita lah gitu loh, di saat apapun kita gitu, meskipun di atas ataupun di bawah. Di atas jangan lupa sama orang yang membutuhkan ya, karena mereka lah nanti yang mendoakan kita gitu Kang. Berbagi, jangan lupa berbagi. Terus ketika kita lagi di bawah, jangan lupa juga kita selalu deket sama Allah gitu. Itu yang saya rasakan ketika jatuh, jangan takut untuk bangun gitu, jangan putus asa lah gitu. Ketika jatuh, ayo bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jadikan apa yang kamu rasakan pernah ada kesalahan atau di sebelumnya gitu, seperti saya kan ada inilah ya banyak problem gitu ya. Itu jadikan pengalaman ya, pengalaman yang sangat berharga ketika kedepannya jangan sampai keulang lagi gitu Kang. Dan terus juga itu benar-benar jadi pelajaran kisah saya sebelumnya dengan keluarga, bagaimana kita membangun bisnis. Alhamdulillah almarhum Papa meninggalkan tempat, meninggalkan alat-alat produksi yang bisa kita lanjutkan sampai sekarang. Semoga bisa menjadi produk alternatif ya Kang ya. Kita bisa menjadi nomor 1 di Indonesia mudah-mudahan. Aduh masih jauh sih. Tapi kalau saya katanya jangan takut bermimpi. Mudah-mudahan aja nanti impian kita mudah-mudahan suatu saat bisa kecapai gitu ya. Mudah-mudahan kita punya pabrik tersebar di Indonesia gitu kan, di Sumatera, Jawa, terus Sulawesi gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi solusi produk pembersih yang menjadi alternatif, apalagi sekarang isu boikot ya terhadap produk-produk pembersih yang afiliasi dengan Israel itu semakin tinggi ya, yang produk yang diboikot. Ya mudah-mudahan bisa menjadi produk alternatif unggulan lah. Shimex, produk dalam negeri asli Bogor ya. Dan insya Allah bisa menjadi kebanggaan orang Bogor dan juga Indonesia pada umumnya. Bagi Akang Teteh yang atau Bapak Ibu semuanya yang punya usaha ya kan, entah itu usaha laundry atau misalnya hotel, kafe, restoran, pasti Bogor Daily banyak banget ya followersnya, media resto-resto ya kan, atau misalnya ibu-ibu rumah tangga
mangga boleh, mangga pesen sabun ke Shimex aja ya, karena kualitasnya insya Allah terjamin, mudah-mudahan ya, karena kita punya lab sendiri yang kita bisa cek pH-nya langsung, viskositasnya langsung, jadi kita sesuai dengan SOP gitu Kang. Dan karena kan kalau pH itu kalau asam nanti bisa merusak kulit, bisa merusak alat gitu. Kalau misalnya basah juga nggak bagus, harusnya itu pH normal kalau untuk sabun cuci piring dan juga sabun cuci tangan gitu. Jadi insya Allah kualitasnya bisa kompetitif dengan merek yang sudah terkenal sekarang gitu. Pesen sabunnya ke IG kita @arumi.clean atau bisa kunjungi ke website kita di arumiclean.id.